Banyak banget. Ada dari 20 lebih. Ada. Itu yang bisa tinggal mami. Setelah melewati perjuangan panjang melawan kanker payudara, komedian Tri Retno Pridati alias Nunung Srimula kini tampil dengan energi baru. Rambutnya sudah mulai tumbuh kembali dan semangatnya makin menyala. Meski selalu rajin kontrol tiap bulan dan menjalani puasa sebagai terapi, Nunung tetap aktif berkarya bahkan merambah dunia bisnis. Setiap bulannya masih harus terkontrol sama dokter, dan memang sudah terkontrol sama dokter. Jadi ya saya mesti harus tahu kondisi saya harus istirahat, saya harus kerja, gitu aja. Udah mulai nunggu, alhamdulillah. Sebulan sekali, semua sebulan sekali sama cek darah puasa. Tetapi di balik senyumnya yang ceria ada perjuangan yang masih terus berjalan. Nunung selalu membawa-bawa tas bukan isinya lipstik ataupun parfum, tapi didominasi oleh obat-obatan yang harus dikonsumsi rutin setiap hari. Masih banyak yang harus dikonsumsi obatnya karena memang masih ada beberapa yang sakit, jadi memang belum bisa lepas dari obat. Ada yang obat sampai seumur hidup, ada obat yang banyak banget. Ada dari 20 lebih. Ada. Itu yang bisa tinggal mami. Ya kan saya setiap bulan cek darah, setiap bulan harus cek darah puasa karena saya harus cek ginjal, cek jantung, cek paru semua. Alhamdulillah baik karena memang semua terkontrol. Dan dokter ngasih obat saya juga nggak sembarangan kan gitu loh. Di tengah proses pemulihan bersama sahabatnya Vicky Prasetyo, Nunung bahkan aktif membangun bisnis kuliner. Yang terbaru ia meresmikan ayam bakar khas Jawa yang langsung diserbu pengunjung. Tapi proses persiapan bisnisnya ini juga nggak mudah loh. Nunung udah riset selama 5 bulan demi hasil maksimal. Jadi ini masakan ini bawa dari Solo, dari restoran saya bawa ke sini ya Mas Nanang ya. Gitu. Ada beberapa sih, nggak semuanya sebetulnya. Kalau semuanya banyak banget, gitu loh. Cuma ada beberapa yang jagoan-jagoannya aja. Nunung tampak senang, kebayang keuntungan yang didapat bila warungnya ramai pembeli. Dan untuk sementara waktu, Nunung bisa bernafas lega, usahanya disambut antusias. Tetapi sepertinya perasaan senang itu harus diuji lagi. Ada cerita di warung makan yang berada di Solo, wajib dijadikan pelajaran penting. Pasalnya ketika awal buka, warung tersebut masih meraih sukses besar. Omset penjualan pun mencapai 8 juta sehari dan habiskan beras hingga 8 kilo. Tetapi seiring berjalannya waktu, warung itu sepi pembeli dan beras 5 kilo itu pun susah habis. Benarkah sepinya warung Nunung karena datangan jahil lewat guna-guna? Awalnya ramai sekosan, katanya ini memang lagi katanya di ini ada tanah kuburan semua pocong dipasang ini. Awalnya ramai. Padahal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sehari itu bisa 9 juta, 8 juta gitu. Nasi itu sehari bisa 28 kilo, 25. Kayak mami Nunung santai waktu itu nggak syuting nggak apa-apa. Gitu. Kalau mulai agak sepi, kadang-kadang 5 kilo aja nggak habis. Katanya dicek ada tanah kuburan. Terus ada pocong, nggak tahu ada. Ya tadinya sih aku nggak percaya ya bangsa gitu-gitu, ya udah nggak percaya, udah diemin aja, udah dibuang aja. Cuma sih kalau dihajar gitu terus kan lama-lama kan sugesti kita kan kena. Dan di lain sisi di balik layar, kehidupan Nunung juga mulai tertata. Sekarang masih tinggal di kos-kosan. Namun sebentar lagi, ia siap tinggal di rumah baru lengkap dengan furniture hingga perlahan membaik. Syuting tetap jalan dan jadwal pun mulai padat. Tapi siapa ya sosok yang berikan rumah buat Mami Nunung? Insya Allah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah udah ada rumah Di Jakarta. Saya dihadiahin rumah. Ada sama Raffi mas, ada sama Raffi Ahmad juga. Ada yang hadiahin saya rumah. Pokoknya saya masuk orang kok sampai furniture udah komplit semua. Iya.